El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Shalom. Mari siapkan hati untuk memuji Tuhan, sebab Dia layak kita sembah. Haleluya. Semuanya katakan hanya dalam nama Yesus saja. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia.
kita kuasa untuk menginjak-injak segala musuh kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan semuanya. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa semuanya kakinya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Amin. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa semuanya kakinya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Katakan nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan segala musuh-musuh kita. Haleluya. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Sebab itu kami tidak pernah takut. Haleluya. Karyamu
Yesus kami. hanya Kau Yesus. Amin. Kuat. Kami percaya hanya kepadamu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya kami aman di dalam tangan-Mu. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu. Sebab Kau Allah El Shaddai. Yesus ku aman bersama-Mu. Ku tak takut sebab Kau sertaku. Persembunyian bagiku. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Dia Kau yang besar, Dia Kau Allah yang besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau yang besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai-Mu, Mari serukan, Ya Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. katakan berkat-Mu melimpah Tuhan. Berkat-Nya melimpah.
Dan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di dalam ibadah online MDC Batam. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan dengan baik. Beberapa menit ke depan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat mempersiapkan diri dengan baik. Jauhkan diri dari segala gangguan, sehingga semua kita dapat berkonsentrasi dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu atas kehidupan kami. Hati dan pikiran kami siap sekarang untuk menerima firman-Mu. Urapi kami semua, saya yang berbicara maupun umat-Mu yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Amin, 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 amin. Saya ingin memulai khotbah ini dengan menceritakan suatu cerita yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Kalau kita baca kitab Keluaran, di dalamnya kita akan menemukan satu cerita yang sangat panjang. Cerita tentang bagaimana Tuhan melepaskan orang Israel dari negeri Mesir dan memindahkan orang Israel ke tanah Kanaan, atau yang biasa disebut sebagai tanah perjanjian. Pada saat orang Israel hidup di Mesir, mereka sangat menderita karena Raja Mesir, yaitu Firaun, menindas mereka dengan kejam. Mereka disuruh kerja paksa dan sangat menderita pada saat itu. Dalam keadaan mereka sedang ditindas, mereka berteriak minta tolong. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka pada saat mereka meminta tolong. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kemudian Musa datang dan membawa orang Israel berjalan keluar dari negeri Mesir menuju ke Kanaan. Setelah mereka pergi, Raja Firaun sangat marah terhadap orang Israel dan Musa. Sehingga Raja Firaun berniat untuk mengejar mereka dan membunuh mereka semua. Musa dan orang-orang Israel terus berjalan maju. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk berkemah dan beristirahat di depan kota Pihahirot, antara kota Migdol dan Laut Gelaga, dekat kota Baal-Zefon. Lalu orang Israel berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, dan mereka berhenti dan beristirahat di situ. Nah, sementara mereka berhenti di situ, Raja Firaun dan tentara Mesir dengan semua kuda, kereta, dan pengendaranya mengejar orang Israel. Dan menyusul mereka di perkemahan mereka di pantai laut dekat kota Pihahirot. Ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Nah, saya ingin kita akan baca cerita ini di dalam Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai 12. Kita baca sebagian dari cerita ini karena memang sangat panjang. Saya ingin membawa kita memulai dengan Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai 12. Perhatikan apa yang dicatat tentang cerita ini. Dikatakan demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia, maksudnya Firaun, Raja Mesir, memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir
masing-masing lengkap dengan perwiranya. Ayat 8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tema khotbah saya pada hari ini adalah jangan takut, Tuhan menyelamatkan kita. Jangan takut, Tuhan menyelamatkan kita. Nah, di dalam cerita yang sudah saya jelaskan tadi dan juga ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, kita dapat mengambil pelajaran tentang penyebab dari ketakutan dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari rasa takut. Dari kisah ini terdapat dua penyebab mengapa orang menjadi takut. Kenapa kok orang tiba-tiba takut? Yang pertama adalah ketakutan terjadi karena adanya ancaman dan bahaya. Sekali lagi, ketakutan terjadi karena adanya ancaman dan bahaya. Yang kedua, ketakutan terjadi karena tidak adanya jalan keluar yang ditemukan pada saat ancaman itu datang. Sehingga orang Israel mengalami ketakutan karena dua hal tadi itu. Yaitu mereka takut karena ancaman dan tidak adanya jalan keluar bagi mereka. Dalam keadaan terjepit, mereka ketakutan. Dan ketakutan menguasai diri mereka semua. Sehingga ketakutan yang mereka alami mengakibatkan mereka mulai berpikir negatif. Yaitu mereka mulai pesimis tentang masa depan mereka. Kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tuhan ingin memberikan masa depan yang baik kepada mereka di tanah Kanaan atau negeri Kanaan. Tetapi ketika mereka bertemu dengan masalah, yaitu dikejar oleh tentara Mesir dan juga Raja Firaun, mereka mulai takut dan panik. Sehingga di sini pikiran mereka mulai menjadi pikiran yang negatif. Dan mereka mulai pesimis tentang masa depan mereka mengenai negeri yang indah yang Tuhan janjikan, yaitu Kanaan. Dan mereka mulai panik. Dan mereka bukan hanya berpikir secara negatif, tetapi juga mereka mulai bersikap secara negatif. Sehingga mereka mulai bersungut-sungut dan mulai menyalahkan Musa hamba Tuhan itu. Dan juga bukan hanya pikiran mereka yang negatif, bukan hanya sikap mereka yang negatif, mereka putus asa dan mereka marah kepada Musa. Dan mereka mulai berkata kepada Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau mau bawa kami untuk mati di tempat ini? Dan mereka mulai bertindak dengan negatif. Di pikiran mereka, sikap mereka dan di tindakan mereka yang negatif, mereka mulai marah kepada Tuhan. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Di dalam Keluaran pasal 14, ayat 11 dan 12, saya ingin ajak kita kembali melihat ayat-ayat ini. Bagaimana kita melihat bahwa pada saat mengalami ancaman, orang-orang Israel ini marah terhadap Musa. Perhatikan 14 ayat 10, saya ingin mulai dari ayat 10 sampai ayat 12, dikatakan demikian. Ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan minta tolong. Ayat 11 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini.
Kata mereka kepada Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan, sehingga engkau membawa kami supaya mati di tempat ini? Lihatlah akibat perbuatanmu itu. Dahulu di Mesir sudah kami katakan bahwa hal ini akan terjadi. Kami sudah mendesak supaya engkau jangan mengganggu kami, tetapi membiarkan kami tetap menjadi budak di Mesir. Lebih baik menjadi budak di sana daripada mati di padang gurun ini. Nah, kenapa kata-kata ini mulai muncul di hati orang Israel? Disebabkan karena ketakutan. Karena ketakutan yang ada di pikiran mereka, sehingga mereka mulai mengeluarkan kata-kata seperti tadi. Nah, dari kisah ini, kita dapat mengambil 3 pelajaran mengenai dampak atau akibat dari ketakutan. Yaitu yang pertama, ketakutan membuat orang berpikir negatif. Yang kedua, ketakutan membuat orang bersikap negatif. Dan yang ketiga, ketakutan membuat orang bertindak secara negatif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apa yang dialami oleh orang Israel di sini, hampir dialami oleh kita semua. Apa yang dialami oleh orang Israel ini adalah gambaran dari kehidupan kita juga. Pada saat menghadapi ancaman, perasaan kita pasti diliputi oleh rasa takut. Dan sebagai akibatnya, pikiran kita mulai negatif. Sikap kita menjadi negatif. Dan pada akhirnya, tindakan kita pun menjadi negatif juga. Pada saat pikiran kita menjadi negatif, sulit bagi kita untuk menaklukkan tantangan yang ada di depan kita. Pada saat pikiran kita menjadi negatif, sulit bagi kita untuk melihat jalan keluar. Pada saat sikap kita menjadi negatif, sulit bagi kita untuk maju, naik ke level yang berikutnya. Kita akan pesimis dan putus asa. Dan pada saat tindakan kita menjadi negatif, kita akan mudah untuk dikalahkan. Dan kita tidak bisa menjadi garam dan terang bagi orang lain kalau kemudian pikiran kita menjadi negatif, tindakan kita negatif, dan sikap kita menjadi sikap yang negatif. Kita hanya bisa menjadi garam dan terang kalau pikiran kita ini menjadi pikiran yang positif, tindakan kita positif, dan sikap kita yang positif. Ingat, Tuhan menganjurkan kita sebagai orang Kristen untuk hidup menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan garam dan terang yang dimaksudkan di sini bukanlah kita membawa garam, kemudian kita jalan-jalan keliling setiap kompleks rumah dan kita katakan, akulah garam dunia. Atau bukan pada saat malam hari kita mulai bakar lilin atau lampu, kita mulai pegang dan jalan, baru kita teriak bahwa akulah garam dan terang dunia. Tetapi yang dimaksud dengan garam dan terang dunia adalah melalui tindakan yang positif, sikap yang positif, dan juga pikiran yang positif. Hanya dengan pikiran yang positif, tindakan yang positif, dan sikap yang positif, kita akan menerangi dunia ini. Itu sebabnya kita harus mulailah melatih diri kita. Mulailah belajar menjauhkan pikiran-pikiran negatif dari pikiran kita. Mulailah tinggalkan sikap-sikap yang negatif dan juga tindakan-tindakan yang negatif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti mengalami ancaman, bahaya, dan masalah yang membuat kita terikat oleh rasa takut. Selama kita masih numpang di dunia ini, sudah pasti kita akan selalu bertemu dengan ancaman dan bahaya. Contoh sekarang, kita semua menghadapi masalah yang sama, yaitu COVID-19, yang sampai hari ini juga belum selesai. Dan dengan adanya COVID ini, tidak sedikit orang yang mulai menjadi panik, takut, frustasi, dan putus asa. Dan tidak sedikit juga yang menjadi takut. Takut dengan masa depan, takut dengan sekolah, takut dengan usaha dan bisnis, takut juga tidak mendapatkan jodoh, sudah menentukan tanggal-tanggal pernikahan, tiba-tiba batal, dan belum jelas kapan semuanya akan terlaksana dengan baik. Sehingga rasa takut, khawatir mulai menyelimuti setiap orang. Dan kita tahu bahwa sampai hari ini COVID masih ada, bukan? Dan keberadaan COVID ini tentu menciptakan rasa takut yang berlebihan. Oleh karena itu, yang perlu menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah caranya agar kita mengatasi setiap masalah yang datang? Berdasarkan ayat-ayat tadi yang sudah kita baca,
kita akan mendapati langkah-langkah praktis bagaimana kita mengatasi ketakutan dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya sebelum kita akan membahas beberapa langkah praktis, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua untuk membaca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai ayatnya ke-22. Terlebih dahulu kita baca ayat-ayat ini. Kemudian kita akan mengambil pelajaran bagaimana langkah-langkah praktis apa yang harus kita terapkan ketika berhadapan dengan ketakutan. Keluaran 13 pasal 14 ayat 13 sampai 22 dikatakan demikian. Musa menjawab, "Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang, tak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untuk kamu, dan kamu tak perlu berbuat apa-apa." Kata Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berteriak minta tolong? Suruhlah orang Israel jalan terus. Angkatlah tongkatmu dan acungkanlah ke atas laut. Maka air akan terbagi dan orang Israel dapat menyeberangi laut dengan berjalan di dasarnya yang kering. Orang Mesir akan kujadikan keras kepala sehingga mereka terus mengejar orang Israel. Dan aku akan menunjukkan kekuasaanku atas Raja Mesir, pasukannya, kereta-kereta, serta para pengendaranya. Maka orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan." Lalu malaikat Allah yang ada di depan pasukan Israel pindah ke belakang. Dan pindahlah juga tiang awan sampai berada di antara pasukan Mesir dan pasukan Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga sepanjang malam kedua pasukan itu tak dapat saling mendekati. Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut, dan Tuhan membuat angin timur bertiup dengan kencangnya sehingga air laut mundur. Sepanjang malam angin itu bertiup dan mengubah laut menjadi tanah kering. Air terbagi dua, dan waktu orang Israel menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering. Dan air di kanan kirinya merupakan tembok. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, kita dapat menemukan langkah-langkah praktis untuk mengatasi ketakutan. Yang pertama, langkah praktis yang pertama untuk mengatasi ketakutan adalah terus memandang pada Tuhan. Saya ulang, terus memandang kepada Tuhan. Itulah yang dicatat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14 yang sudah kita baca tadi. Saya ingin kembali mengajak kita perhatikan kedua ayat ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikan kepadamu, yang diberikannya hari ini kepadamu." Perhatikan kata-kata Musa ini. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah. Lihatlah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hidup kita ini sangat ditentukan oleh cara pandang kita. Sekali lagi, hidup kita ini sangat ditentukan oleh cara pandang kita. Kemana kita memandang, itu mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Kalau kita fokuskan arah pandang kita kepada ancaman, bahaya, dan besarnya tantangan di hadapan kita, tentu kita akan frustasi, stres, panik, dan lain sebagainya. Dan akibatnya, pikiran kita menjadi negatif, sikap kita menjadi negatif, dan tindakan kita pun menjadi negatif. Tetapi, kalau kita mulai arahkan pandangan kita dan fokus kita hanya kepada Tuhan, maka pikiran kita akan berubah menjadi pikiran yang positif. Sikap kita menjadi sikap yang positif,
Dan tindakan kita pun menjadi tindakan yang positif. Itu sebabnya pada waktu Anda bertemu dengan masalah, Anda berhadapan dengan ancaman, tantangan, yang harus Anda lakukan adalah pandanglah kepada Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan Musa di dalam ayat 13 tadi. Saya ingin baca sekali lagi, saya suka ayat ini. Berkatalah Musa kepada bangsa itu. Dikatakan demikian, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan perhatikan ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tidak ada jalan keluar, ancaman datang menghadang, saudara-saudari semua, jangan takut. Tuhan akan menolongmu. Yang perlu engkau lakukan adalah teruslah memandang kepada Tuhan. Teruslah memandang kepada Tuhan. Teruslah memandang kepada Tuhan. Itu adalah langkah pertama yang harus kita pegang dalam hidup kita pada waktu menghadapi tantangan. Minggu depan kita sudah masuk di bulan baru, yaitu bulan Oktober. Berarti kita punya 3 bulan lagi untuk selesaikan tahun 2021 ini. Tentu ada banyak ancaman, tentu ada banyak tantangan, rintangan yang ada di depan sana. Tetapi saya percaya, kalau kita berjalan dan terus memandang kepada Tuhan, kita akan melewati segala tantangan itu dengan baik. Dan kita akan tiba di akhir tahun dengan kemenangan dan penuh dengan sukacita. Kalau Anda percaya, tuliskanlah kata amin pada kolom komentar. Dan Anda lebih yakin lagi, bagikanlah link ibadah online ini sekarang juga kepada orang-orang yang Anda kenal supaya mereka dapat beribadah bersama-sama. Saya ingin berhenti sejenak, beri kesempatan kepada Anda untuk menuliskan kata komentar, kata amin sebagai ekspresi iman Anda, dan juga bagikan link ibadah online ini kepada orang-orang yang Anda kenal saat ini. Silahkan lakukan hal itu. Saya beri waktu kepada Anda untuk melakukannya sebelum saya teruskan membahas langkah yang kedua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang langkah yang kedua, bagaimana kita mengatasi ketakutan? Yaitu berpikir positif. Langkah kedua untuk mengatasi ketakutan yaitu senantiasa berpikir positif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, isilah pikiran kita senantiasa dengan pikiran-pikiran yang positif. Yaitu dengan senantiasa menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang mampu melindungi, memelihara dan menyelamatkan kehidupan umat-umatnya. Tanamkan hal ini dalam pikiran kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang sanggup dan mampu untuk melindungi, memelihara, dan menyelamatkan kehidupan kita. Bukankah itu yang sudah kita pelajari sepanjang bulan ini? Pada minggu yang pertama saya sudah khotbahkan. Tuhan sanggup dan mampu memelihara umatnya. Sehingga dia dapat memakai apa saja dan siapa saja untuk memelihara kehidupan Nabi Elia dan janda di Sarfat itu. Dan saya percaya Tuhan yang sama juga dapat menolong dan memelihara kehidupan Anda. Itu sebabnya hari-hari kita, hidup kita, harusnya kita tanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita punya Tuhan yang mampu dan sanggup untuk memelihara kehidupan kita.
Pada minggu yang lalu saya juga sudah khotbahkan. Tuhan di dalam kemampuan dan kehebatannya dapat menutup mulut singa untuk tidak memakan daging Daniel. Tuhan mencegah singa menjadikan Daniel sebagai makanan favorit mereka. Hanya Tuhan yang mampu melakukan hal itu. Itu sebabnya pada waktu kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang hebat, itu yang harusnya kita pikirkan selalu. Pada waktu Anda bertemu dengan COVID, pada waktu usaha Anda sedang bangkrut, Anda mulai mengalami tantangan, ingatlah bahwa aku masih punya Tuhan. Aku punya Yesus. Aku punya Allah yang sanggup dan mampu pelihara kehidupan saya. Hal itu yang dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Nanti Bapak Ibu dapat membaca ayat-ayat itu di rumah. Di situ diceritakan bahwa Tuhan bertindak untuk menyelamatkan orang Israel. Dengan cara Dia membelah laut, menjadikan laut itu menjadi tanah yang kering, sehingga orang Israel dapat berjalan melewati tanah kering itu, dan mereka menyeberangi laut itu dalam keadaan selamat. Padahal tadi kita lihat bahwa di belakang mereka ada tentara Mesir, ada Raja Firaun, di depan mereka ada laut. Orang Israel dalam keadaan terjepit dan tidak ada jalan keluar. Dan di situ mereka mulai takut. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan dalam segala kuasa dan kemegahannya, di dalam kehebatannya, Dia lakukan mujizat dan laut itu dibelahnya. Pada saat tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. Sehingga umat-umatnya berada di dalam kemenangan. Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hidup kita, hidup Anda, hidup saya akan ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan berpikir yang jelek tentang Tuhan. Jangan berpikir yang negatif tentang Tuhan. Selalulah berpikir yang positif, positif, dan positif tentang Tuhan kita. Tanamkan di dalam pikiran kita bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk masa depan kita. Mungkin hari ini Anda sudah mengikuti Tuhan, tetapi nampaknya Anda belum menemukan mujizat. Anda sudah berdoa dan puasa, nampaknya langit masih tertutup. Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, sepertinya belum ada jalan keluar. Jangan putus harapan. Percaya senantiasa bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup Anda semua. Haleluya. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Langkah praktis yang ketiga. Bagaimana supaya kita dapat melawan rasa takut kita? Yaitu bersikap positif. Bersikap positif. Apa sih arti bersikap positif? Bersikap positif artinya kita memprioritaskan Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Itu adalah sikap yang positif. Jadi kalau Anda ingin tahu, melihat apakah orang itu bersikap positif, apakah Anda adalah orang yang memiliki sikap yang positif, pertama lihatlah dari cara dia memprioritaskan Tuhan. Dan orang yang memprioritaskan Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama dalam hidupnya adalah orang-orang yang memiliki sikap yang positif. Perhatikan Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 dicatat dengan baik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Orang yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, ia akan senantiasa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Orang yang memprioritaskan Tuhan dalam dirinya tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Dan orang yang memprioritaskan Tuhan di dalam dirinya akan senantiasa mengakui Tuhan
di dalam segala hidupnya. Dan ayat ini mengatakan, ayat 6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia, Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa mungkin Anda sudah bergumul, Anda sudah berdoa, atau sekarang posisi Anda seperti orang-orang Mesir yang terjepit dan tidak ada jalan keluar. Sebenarnya Tuhan sedang menguji Anda untuk melihat apakah Anda percaya kepadanya, untuk melihat apakah Anda sungguh-sungguh mengandalkannya, atau Anda masih mengandalkan pengertian Anda, ataukah Anda masih pegang kepada kemampuan Anda. Tuhan bawa orang Israel berhadapan dengan Laut Tiberau, dikejar oleh Raja Mesir dan tentaranya. Dan pada saat tidak ada jalan, Tuhan menunjukkan mujizatnya. Dan saya percaya di dalam kehidupan Anda sekalian, pada waktu Anda bertemu dengan masalah dan Anda serasa sudah melakukan segala hal dan belum ada jawaban, tetap menantikan Tuhan. Tuhan akan berperkara atas kehidupan. Tuhan akan bekerja atas rumah tanggamu. Tuhan akan bekerja atas studimu. Tuhan akan bekerja atas bisnis usahamu. Semuanya akan terbuka. Engkau akan melihat bahwa tangan Tuhan yang kuat dan kokoh. Keselamatan daripada Tuhan akan terjadi atas kehidupan Anda dan kehidupan kita semua. Itu sebabnya mulailah bersikap positif. Langkah yang keempat atau langkah terakhir yang saya ingin sharekan sekarang adalah bagaimana supaya kita tidak terikat oleh rasa takut. Kita dapat mengatasi rasa takut adalah bertindaklah secara positif. Bertindaklah secara positif. Bertindak secara positif artinya kita menyerahkan masa depan kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Segala ketakutan, segala kekhawatiran, kita serahkan kepada Tuhan kita. Saya sangat kagum dengan cerita-cerita di dalam Alkitab yang sudah kita pelajari pada bulan September ini. Mulai dari bagaimana Tuhan pelihara Nabi Elia dan janda di Sarfat. Bagaimana Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berada di dalam api yang menyala-nyala. Dan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Daniel di dalam gua singa. Dan sekarang juga kita dengar bahwa dalam keadaan terjepit tidak ada jalan, Tuhan mampu membuka jalan. Dan saya sangat kagum dengan pribadi Tuhan dan kehebatan Tuhan. Dan untuk itu saya ingin mendorong Anda semua Bapak Ibu dan saudara-saudari, ambillah sikap yang ini. Ambillah tindakan yang positif ini. Yaitu dengan menyerahkan kehidupan Anda kepada Tuhan. Menyerahkan segala ketakutan Anda, kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Itulah yang dinasihatkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 di sana dikatakan demikian. Saya ingin membacakan ayat ini sebagai ayat penutup dari khotbah saya hari ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya ingin ajak kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan Yesus memberkati. Semoga apa yang saya bagikan hari ini merupakan satu wahyu yang dapat mengubah cara pandang Anda. Memberi Anda semangat yang baru, harapan yang baru di dalam Tuhan. Anda mulai menjalani hidup Anda dengan tidak mengizinkan ketakutan menguasai Anda. Dan Anda tidak menjalani hidup Anda dengan pikiran yang negatif, tindakan yang negatif, dan sikap yang negatif. Sebaliknya, pikiran Anda mulai diubahkan. Sikap Anda mulai berubah. Tindakan Anda mulai berubah. Dan Anda mulai menyerahkan segala permasalahan, kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Karena Anda tahu,
Tuhan yang Anda sembah adalah pribadi yang sanggup memelihara kehidupan Anda dan saya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehebatan-Mu. Terima kasih buat kerahsiatan, kemampuan dan kuasa yang hebat yang Engkau tunjukkan kepada umat-umat-Mu. Sepanjang bulan September ini, kami belajar banyak tentang kehebatan daripada Tuhan kami. Bahwa Engkau adalah pribadi yang sanggup dan mampu memelihara umat-Mu. Engkau adalah pribadi yang sanggup dan mampu untuk melindungi umat-Mu. Engkau adalah pribadi yang sanggup dan mampu untuk menyelamatkan umat-umat-Mu ya Tuhan. Pada saat tidak ada jalan, Engkau membuka jalan. Pada saat dalam keadaan terjepit, Engkau hadir dan memberikan solusi ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saya berdoa kepada segenap umat-Mu yang sekarang sedang mendengarkan khotbah ini. Mungkin di dalam keadaan hidup mereka mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel dalam keadaan terjepit. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang sama yang telah menolong orang-orang Israel pada masa itu akan menolong umat-umat-Mu ya Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Lepaskan mereka dari segala pergumulan mereka ya Bapa. Mereka yang sakit Bapa, jamah dan sembuhkan. Mereka yang lemah ya Tuhan, kuatkan mereka. Mereka yang sedih, hiburlah mereka ya Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus, sertai tuntun segenap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang datang kepada kami saat ini. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah tiba di akhir dari ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama, seperti yang selalu saya ingatkan, yaitu jangan lupa untuk membagikan link ibadah online kita ini kepada kenalan dan kerabat Anda. Supaya mereka juga dapat diberkati oleh Tuhan seperti yang Anda sendiri ngalamin saat ini. Supaya iman mereka juga dibangkitkan dan harapan yang baru tumbuh di dalam kehidupan mereka. Pengumuman yang kedua atau hal kedua yang ingin saya sampaikan sekarang adalah Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan sebagai ucapan syukur Anda kepada Tuhan melalui nomor rekening yang sekarang tertera di depan layar monitor Anda semua. Yang ketiga, ingat bahwa pandemi COVID belum berakhir. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dari kita semua. Kerjasama yang baik dari semua kita. Untuk itu saya ingin memberitahu kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang beribadah secara on-site di gedung gereja, baik yang ada di Sungai Panas maupun yang ada di Batu Aji, untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Dan bagi yang belum vaksin, segera memberikan diri untuk divaksin. Yang keempat, pengumuman yang keempat adalah minggu depan kita sudah masuk di bulan yang baru. Bulan Oktober. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing supaya kita dapat melakukan perjamuan kudus bersama-sama untuk mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kehidupan kita semua. Itulah beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Sekarang marilah kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari angkat tangan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam ibadah online yang akan datang.